mengimplementasi bacaan gharib dalam Al-Quran terhadap pembentukan sikap kritis menurut Quran Surat Al-Mulk ayat 3-4. Penelitian di MTS kelas 3 semester 2. Yang pertama yaitu pengertian gharib. Gharib merupakan isim sifat dari kata ghoroba yaghribu yang artinya tersembunyi atau samar. Menurut ulama Qur'an, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan baik dari segi huruf, lafal, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Bacaan gharib terbagi menjadi 5 yaitu imalah. Imalah termasuk salah satu cara membaca Al-Quran yang menurut etimologi berasal dari wazan lafaz amala, yaitu amala yamilu imala, yang artinya condong atau belok. Sedangkan menurut terminologi qiraat, imalah berarti menurut fathah ke arah kasroh atau menurut alif ke arah ya. Menurut riwayat Imam Hafiz, hanya ada salah lafaz yang harus dibaca imalah, yaitu pada lafaz majroha dalam Quran Surat Hud ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majroha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Secara istilah, imalah terbagi menjadi 2 macam, yaitu kubro dan sugro. Imalah kubro ialah berbunyi harokat fathah miring ke bunyi harokat kasroh yang tidak sampai berbunyi huruf e pada kata sate. Imalah sugro ialah bunyi antara bunyi harokat fathah dan imalah kubro. Model kedua ini juga bisa disebut dengan taklil, batin-batin atau antara-antara. Dua bunyi antara harokat fathah dan imalah kubro. Yang kedua yaitu ismam. Ismam secara bahasa artinya menggabungkan, memadukan, dan mencampurkan. Dalam qiraah riwayat Hafiz, ismam terdapat pada lafaz la ta'mana, yaitu pada waktu membaca lafaz tersebut gerak lidah seperti halnya mengucapkan lafaz la ta'manuna, sehingga hampir tidak ada perubahan bunyi antara mengucapkan lafaz la ta'mana dengan mengucapkan lafaz la ta'manuna. Untuk mempertemukan kedua lafaz tersebut, dipilihlah jalan tengah, yaitu bunyi bacaan mengikut rasa. Sedangkan gerakan bibir mengikuti lafaz asal seperti dalam Quran Surat Yusuf ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abna ma laka la ta'mana ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Yang ketiga yaitu taskil. Taskil menurut bahasa artinya memberi kemudahan, keringanan, atau menyederhanakan bunyi hamzah kota yang kedua, ajamiyah. Adapun menurut istilah qiraah artinya membaca antara hamzah dan alif. Dalam qiraah Imam Hashim riwayat Hafiz hanya ada satu bacaan taskil, yaitu pada Quran Surat Al-Fussilat ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiyyun. Qul huwa lilladzina amanu huda wa shifaa walladzina la yu'minuna fi azanihim waqru wa huwa 'alaihim aman. Ulaika yunaddawna min maqamin ba'id. Yang keempat yaitu naql. Naql menurut bahasa berasal dari lafaz naql, naqala, dan tilu yang artinya memindah. Sedangkan menurut istilah ilmu qiraat artinya memindahkan harokat ke huruf sebelumnya. Alasan membaca naql pada kata al-syam
yaitu terdapatnya dua hamzah wasal, hamzah yang tidak terbaca di tengah kalimat, yakni hamzah pada al-ta'rif dan ismi. Salah satu dari 10 kata benda yang berhamzah wasal yang mengapit lam sehingga menjadi tidak terbaca dikala sambung dengan kata sebelumnya. Dalam qiraah Imam Hashim riwayat Hafiz ada satu bacaan bisalismu pada Quran Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'i asa ayyakunu khairan minhum wala ta'khudhu anfusakum wala tanabbazu bil aqab bisalismu ba'da isman wa ma lam yatub fa'ulaika humuz zalimun. Yang kelima yaitu mat qasar, amada wa qasar, artinya memanjangkan dan memendekkan bacaan Al-Quran. Permasalahan mat dan qasar timbul karena kekeliruan dan baca Al-Quran yang dimatkan atau diqasarkan pada kata-kata tertentu seperti bacaan mat dibaca qasar atau sebaliknya. Kesalahan seperti ini dapat mempengaruhi makna ayat. Masalah lainnya timbul karena kesalahan-kesalahan kecil yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya sebagai khatib membaca walazikrullahi akbar, karena kurang teliti biasanya dibaca zikrullahi akbar. Lam dimatkan, hal ini berakibat fatal pada kesalahan arti. Contohnya pada Quran surat Al-Qaryah ayat 9. Wa ummuhu hawiyah. Yang kedua ada implementasi bacaan qorib dalam pembentukan sikap kritis. Kemampuan berpikir adalah keterampilan yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam filsafat, manusia dianggap sebagai makhluk yang berpikir, dan karena itu manusia bisa hidup. Jika seseorang tidak berpikir, maka ia bisa dianggap seperti benda mati yang tidak mampu memahami yang ada di sekitarnya. Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara khusus. Berpikir kritis termasuk dalam bagian dari kemampuan berpikir yang tinggi yang melibatkan analisis pendapat, pemahaman makna, dan pengembangan pola berpikir yang logis dan terpadu. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 3-4 yang berbunyi, A'udzubillahi